lagi dengan Nuryatidin YouTube channel. Video kali ini saya mau bahas tentang cara membuat formula absensi untuk 1 tahun. Jadi kita buat formula bagaimana caranya ketika kita menginput keterangan alpa, sakit, izin, cuti bersama, itu otomatis akan muncul di Excel dengan formula yang saya akan buat. Jadi bagi kalian yang penasaran, simak videonya dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung saya, berikan komentar yang positif, dan juga sharing ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk bisa dapat update video terbaru dari saya. Yuk kita mulai formula absensinya. Bertemu lagi dengan Nuryatidin YouTube channel. Video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat absensi report dengan formula yang mempermudahkan kita untuk melakukan evaluasi absensi. Saya buat untuk versi 1 tahun. Jadi mohon diperhatikan, mari kita buat. Pertama-tama seperti biasa, pastikan kita membuka MS Excel dan kita menyimpan filenya terlebih dahulu. Kita buka file, save as, ketik nama filenya, absensi 2022, save. Pertama-tama kita buat headernya, misalnya PT Nuryatidin, absensi periode Januari 2022. Setelah header kita buat tabelnya. Pertama kita buat nomor, kemudian nama karyawan, kemudian cuti 2021. Ini maksudnya sisa cuti 2021. Kemudian cuti 2022 yang diambil, dan sisa cuti yang update ya. Baik. Kemudian kita buat di sini adalah periode. Kita buat Januari 2022. Di bawahnya kita buat tanggal dari tanggal 1 sampai dengan 31. Untuk membuat tanggal seperti biasa, ketikkan tanda kutip 1 dan angka 1, enter. Kemudian kita sorot ke kanan sampai jadi 31. Baik, kita perkecil. Oke. Kemudian untuk periode kita merger. Disorot, kemudian klik merger center. Oke. Sini kita buat remark. Isi remarknya itu tentang ketidakhadiran itu yang pertama adalah alpa, kemudian sakit, kemudian cuti tahunan, kemudian cuti khusus. Cukup 4 item ini aja ya. Baik, setelah title table kita buat, kita isi nomor urut. Seperti biasa untuk penomoran, tanda kutip 1, angka 1, enter. Misalnya kita ada 30 karyawan. Kita sorot ke bawah sampai angka 30. Lepaskan. Kemudian kita input nama karyawan. Di sini saya sudah punya ya. Saya tinggal paste aja. Oke, contohnya ada 30 karyawan. Kemudian kita anggap sisa cuti 2021 rata sisanya 5. Contoh ya. Nah, kemudian cuti 2022 nanti kita buat rumus. Lain-lainnya ini akan kita buat rumusnya. Pertama-tama kita percantik dulu tabelnya. Saya kalau kerja biasanya menghilangkan garis halus ini. Jadi saya hilangkan dulu, view,
grid line-nya kita hilangkan. Oke. Kemudian kita buat table yang akan kita cetak. Jadi kita buat tabelnya, sorot dari kolom akhir sampai dengan baris akhir. Disorot. Kita perkecil biar mudah. Oke. Setelah kita sorot, kita kalau mau langsung boleh, kita ke home, pilih border, pilih yang all borders. Oke. Sudah jadi. Kita percantik lagi. Untuk dua baris ini kita jadikan merger. Cara membuat merger agar cepat, kita sorot per dua baris, kemudian tekan CTRL mana yang ingin kita merger, kemudian kita klik merger cell. Oke. Ini cara cepat ya. Kemudian untuk yang lainnya sudah oke. Kita buat all, klik ujung di antara 1 dan A. Kita buat tulisan di atas. Kemudian untuk yang tanggal dan sampai dengan cuti khusus kita buat di tengah. Baik, untuk title table kita pertebal dan kita perbesar. Jadi untuk membedakan isi dan title ya. Dan juga kita beri warna. Kita beri warna. Untuk nomor urut kita buat tengah. Sisa cuti dan ini semuanya kita buat tengah aja ya. Oke. Kita perapihkan lagi agak lebar. Untuk title kita buat lebih besar dibanding yang lain. Kita buat angka 14 dan dipertebal. Oke. Baik. Secara table ini sudah selesai. Kemudian kita buat rumusnya. Dan juga kita bedakan mana manual yang akan kita isi update setiap harinya. Contohnya untuk tanggal dan masing-masing karyawan kita bedakan warnanya. Yang warna merah ini adalah data yang akan kita update setiap harinya sesuai dengan ketidakhadiran atau kehadiran karyawan. Kemudian formula yang kita buat adalah cuti 2022-nya, sisa cutinya, dan juga alpa sakit cuti tahunan ataupun cuti khususnya. Pertama kita buat alpa sakit cuti tahunan dan cuti khusus. Kita freeze panes dulu ya. Di sini kita view, klik view, freeze panes. Oke. Ini fungsinya agar kita lebih mudah ya. Baik. Rumus untuk alpha. Rumus untuk alpha ketikan sama dengan count if. Di sini ada ya, kita klik. Kemudian setelah buka kurung, kita tarik data yang akan mengisinya. Kita tarik datanya tanggal 1 sampai 31. Setelah selesai, kita buat tanda kutip huruf A dan tanda kutip lagi, tutup kurung. Enter. Oke. Ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi rumus A, rumus alpha ini kita tarik ke bawah sampai yang ke 31. Baik, rumus alpha ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi kita tarik ke bawah, lepaskan. Begitu pula dengan rumus S, CT, dan CK. Kalau mau mudah, kita tinggal copy paste saja. Copy, paste.
nggak ada, jangan copy paste. Nah, begitu juga untuk rumus sakit, sama dengan count if, setelah buka kurung kita ambil data tanggal 1 sampai tanggal 31, titik 2, huruf tanda kutip, huruf S besar, kemudian tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Seperti biasa, kita berlaku untuk semua karyawan rumusnya ya. Kemudian CT juga, cuti tahunan, sama dengan count if, buka kurung, kita tarik datanya, kemudian titik koma, tanda kutip, CT, tanda kutip, tutup kurung, enter. Berlaku untuk semuanya, kita copy paste ke bawah. Satu lagi terakhir yaitu cuti khusus. Cuti khusus ini contohnya misalnya pernikahan karyawan, melahirkan anak, kemudian cuti orang tua meninggal, kemudian cuti pernikahan karyawan. Ini di luar dari cuti tahunan. Rumusnya sama dengan count if, buka kurung, kita kursor datanya, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip, CK, tanda kutip, tutup kurung, enter. Berlaku untuk semua karyawan, kita copy paste rumusnya. Oke. Ini semua sudah selesai. Kemudian kita buat cuti 2022. Cuti 1 tahun itu adalah 12 hari. Jadi kita hitung cuti 2022 itu ada berapa. Misalnya sama dengan 12 plus cuti 2021. Berarti Ahmad K cuti 2022 masih ada 17. Kemudian kita copy rumus. Kemudian kita hitung sisa cuti. Sisa cuti itu adalah sama dengan cuti 2022 dikurangi cuti yang diambil selama 1 bulan di bulan Januari. Ini adalah sisanya. Sisa ini sisa untuk per update Januari ya. Oke. Ini semua rumus. Kemudian contoh kita buat. Misalnya kita update tanggal 1 sampai tanggal 5. Ahmad K alpa, kemudian Diana sakit, kemudian Khalid cuti tahunan, kemudian Rizky cuti khusus. Oke. Kemudian ada lagi tanggal 8. Kalau untuk masuk tidak perlu diisi ya. Kemudian tanggal 8. Alif cuti tahunan. Kemudian Kemala Sari cuti khusus. Kemudian Suryanti alpa. Wildan sakit. Nah, ini contoh update kita. Kita ingin tahu hasilnya seperti apa dengan rumus yang sudah kita buat. Kita ke kanan. Nah, otomatis tadi kita sudah update ya. Ahmad itu alpa. Ada 1. Tanggal 1. Kemudian siapa lagi nih keterangan ini? Alif. Alif itu ada cuti tahunan. Tanggal berapa? Tanggal 7. Nah, jadi rumus ini sangat membantu kita untuk update absen setiap hari. Ini adalah hasil dari rumus yang kita buat ya. Sebenarnya hasilnya terlihat ya, hanya saja angka 0 ini mengganggu. Oleh karena itu kita sembunyikan. Caranya kita blok dari A sampai CK, kemudian setelah diblok klik kanan,
format cell, kemudian kita ke custom, kita ketikkan, kita ubah ketikan type-nya, ketik 0, titik koma, minus 0, titik koma lagi 2 kali, kemudian add. Oke. Nah, ini rumusnya ada tapi kita sembunyikan. Jadi yang muncul itu adalah hasilnya saja. Ini adalah contoh bulan Januari yang kita buat. Kemudian kita ingin buat 1 tahun tanpa harus membuat rumus dari awal lagi ya. Mudah. Pertama kita tadi sudah buat bulan Januari. Kita buat sheet-sheetnya sampai dengan Desember. Klik kanan, move or copy, kemudian move to end, create a copy-nya di checklist. Oke. Ini ada Jan 2, kita klik kanan, rename. Ganti Feb. Oke. Kemudian kita ganti absensi periodenya Februari. Di sini juga kita ganti Februari. Kemudian kita nanti update sendiri Februari itu berapa bulan, berapa hari. Misalnya 28 hari. Kita hilangkan saja 3 kolomnya, kita delete. Di sini ganti 28. Ini rumus nggak akan berubah sama sekali. Ya. Oke. Jangan lupa ini isinya dihilangkan dulu. Kemudian kita buat Maret. Maret itu 31 hari. Kita basicnya di Januari aja. Klik kanan, move or copy, move to end, create a copy. Oke. Jannya diganti Maret. Periodenya ganti juga Maret. Kemudian di sini juga kita ganti Maret. Isinya kita ganti. Oke. Ini rumusnya tetap terpakai, tenang saja. Kemudian begitu juga sampai Desember. Contohnya ya, kita buat sampai Desember ya. Maret, April, Mei, Juni. Itu hal yang sama yang kita lakukan ya. Juli, Agustus, ini cara cepatnya ya. September, Oktober, November, sampai dengan Desember. Nah, ini kita ganti saja absensi periodenya sama jumlah harinya. Kita update semuanya sampai dengan Desember. Nah, ini adalah absensi manual yang akan kita isi ya untuk yang tanda merah ini, yang nanti akan diresume menjadi 1 tahun. Untuk resume 1 tahunnya itu mudah. Kita buat saja draft baru ya. Kita buat draft baru, di sini kita ganti summary. Oke. Kita ganti judulnya summary. Summary absensi periode tahun 2022. Kemudian yang kita butuhkan datanya apa? Kita hanya membutuhkan data total absensinya saja. Kita lihat ya. Kita butuh ini aja. Rumusnya kita ganti, kita hapus. Oke. Kemudian sisa cuti dan sebagainya. Nanti kita akan terupdate sendiri di sini ya. Nah, kita buat. Kemudian kita ingin tahu dari Ahmad K itu setahun alpanya berapa, sakitnya berapa, cuti khususnya berapa, cuti tahunannya berapa. Rumusnya adalah kita buat sampel 1, kemudian yang lain kita copy paste. Sama dengan, lihat Ahmad K ya, ditambah bulan per bulannya,
sampai dengan kita tambahkan bulan per bulannya sampai dengan Desember ya. Hasilnya adalah 10. Kemudian untuk rumus sakit cuti tahunan, cuti khusus dan juga teman-teman yang lain, kita tidak perlu mengulangi hal seperti itu. Kita ambil sudut di bawah ini, kita copy paste ke kanan. Kemudian setelah copy paste ke kanan, kita copy paste ke bawah. Tara, ini adalah hasilnya. Dalam 1 tahun, ini sudah kita buat. Jadi misalnya kita update setiap tahunnya, kita ingin tahu sisa cutinya Alif itu berapa, kita langsung bisa update. Misalnya sekarang baru bulan Mei, kita update dari summary saja. Misalnya Dimas ingin cuti, dia ingin tahu sisa cuti saya ada berapa. Dimas kah sisa cuti masih 17, karena sampai dengan bulan Mei misalnya dia tidak ada pengajuan cuti tahunan. Begitu juga misalnya pimpinan kita ingin tahu, oh nih yang sering alpa ini Suryanti, dia selama sampai Oktober alpanya berapa, udah 10 hari gitu. Atau misalnya sudah update 1 tahun, jadi kita tidak bekerja keras di bulan Desember saja, karena kita sudah buatkan dari bulan per bulan dan summary-nya pun sudah kita buat. Jadi demikian untuk pembuatan absensi selama 1 tahun. Selamat mencoba. Apabila ada kekurangan, mohon disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Gimana? Mudah ya untuk bikin formula absensi untuk 1 tahun kerja. Jadi dengan cukup kalian buat 1 draft master, kalian bisa gunakan untuk 1 tahun atau 12 bulan ke depan. Semoga video ini membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu berikan komentar yang positif, sharing ke teman-teman kalian semua, dan juga like serta subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa dapat update video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.